Nah, reformasi birokrasi ini kita bisa lihat urgensinya, di mana birokrasi ini merupakan fenomena kehidupan yang setidaknya di abad 19 telah menjadi aktor sedemikian penting dalam sejarah umat manusia. Apabila orang ditanyakan tentang organisasi apakah yang paling mereka butuhkan dalam hidup, maka jawaban semua orang adalah hampir pasti birokrasi. Sejak sebelum lahir sampai meninggal, seorang manusia yang hidup di dunia modern akan senantiasa berurusan dengan institusi pemerintah yang kita kenal dengan nama birokrasi itu. Semua organisasi, apakah itu organisasi agama, bisnis, pendidikan, LSM, partai politik, jasa industri, paguyuban seniman, dari pedalaman hutan sampai metropolitan, dari puncak gunung sampai pesisir, semuanya dalam ranah garis kekuasaan dan pengaruh institusi birokrasi. Birokrasi ini sangat urgen dalam kehidupan setiap orang, karena ini berkaitan dengan segala apa yang dilakukan pasti akan berhubungan dengan birokrasi. Walaupun dia dibutuhkan, tetapi terdapat juga penilaian negatif dari birokrasi tersebut. Dan juga birokrasi ini merupakan institusi yang paling dibenci oleh sebagian besar masyarakat. Bila masyarakat mengurus perizinan lewat birokrasi, seringkali mereka mendapatkan jawaban klise seperti "oh, masih dalam proses", "oh, belum ditandatangani", "belum distempel", "belum diarsip", dan sebagainya. Apabila rakyat bertanya kapan kira-kira selesainya, maka birokrat menjawab tanpa beban, "Ya, tidak tahu saya, Anda sabar saja," atau bahkan mendamprat rakyat dengan berkata, "Saya tidak tahu, saya sedang sibuk." Ketika sang rakyat datang kembali dengan menyerahkan amplop kecil dan berkata, "Bu, Pak, ini sekedar uang administrasi," maka mereka segera bekerja giat dan meloloskan perizinan yang diurus dengan waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan di berbagai tempat, aparat pemerintah dengan terbuka meminta pungli kepada rakyat dengan alasan gaji mereka yang sangat kecil. Jadi mana birokrasi ini sangat penting, tetapi juga ada penilaian negatif terhadap birokrasi. Sejak munculnya konsep birokrasi ini diperkenalkan oleh Baron de Grimm dan dimunculkan oleh Vincent de Gournay melalui suratnya tanggal 1 Juli 1764. Dia mengeluhkan tentang pemerintahan yang melayani dirinya sendiri. Gournay menyebutnya kecenderungan ini sebagai penyakit bureumania. Nah, ini tahun 1764. Kemudian Machiavelli dalam nasihatnya kepada raja, dia meminta raja untuk memilih menteri yang cakap dan menggaji mereka agar tidak mencari penghasilan dari sumber lain. Diharapkan mereka tetap fokus pada pekerjaannya dan digaji sehingga tidak mencari sumber penghasilan dari sumber lain. Ide pemerintahan yang efisien sangat akrab di Cina jauh sebelum Masehi. Di antaranya ide tentang senioritas, sistem merit. Nah, ini sudah digunakan oleh pada masa sebelum Masehi oleh Cina. Jadi dia sudah menggunakan sistem merit atau berdasarkan prestasi. Kemudian Sen Puhai, dia mengemukakan prinsip yang dikembangkannya dalam administrasi abad 20. Di Kamus Prancis mendefinisikan birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari pemimpin dan staf biro pemerintahan. Kemudian di Kamus Jerman 1813 menyebutkan birokrasi sebagai kewenangan atau kekuasaan, tempat aneka departemen pemerintahan dan cabang merebutnya dari warga negara bagi diri mereka sendiri di Kamus Jerman. Kemudian terjemahan surat perjalanan seorang pangeran tahun 1832 menyebutkan bahwa birokrasi telah menggantikan tempat dari aristokrasi dan kemungkinan akan segera menjadi sama posisinya. Pada perkembangan selanjutnya, kamus berikutnya mulai menyebutkan istilah
birokrasi. Spencer mulai menulis bukunya tentang birokrasi dengan mengacu pada Prancis. Jadi tahun 1832 ini seorang pangeran mengatakan bahwa birokrasi ini kedudukannya hampir sama dengan posisi aristokrasi. Mills tahun 1861 membandingkan di luar pemerintahan perwakilan. Bentuk pemerintahan memiliki keterampilan politik tingkat tinggi adalah birokrasi ini. Jadi ini tahun 1861. Kemudian Frederick Lepay, ia membicarakan tentang birokratisme, yakni tingkah laku dan sepak terjang dari pejabat profesional yang merugikan warga negara. Ini tahun 1864. Kemudian Joseph Kolczynski 1904, seorang pembela Polandia yang berutang pada pemikiran Essay Moll. Ini dia membicarakan banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh birokrasi. Jadi ini sejarah dari munculnya birokrasi, di mana seperti kita ketahui patologi birokrasi ini sudah mulai muncul pada saat awal dari adanya birokrasi. Tipe ideal birokrasi menurut Max Weber dalam Cokro Amijoyo, dia mengemukakan ciri-ciri utama dari struktur birokrasi di dalam tipe ideal adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip pembagian kerja. Jadi kegiatan-kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dibagi dalam cara-cara tertentu sebagai tugas jabatan. Dengan adanya prinsip pembagian kerja yang jelas, pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan oleh tenaga-tenaga spesialisasi dalam setiap jabatan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh dan efektif. Jadi dalam birokrasi ada pembagian kerja. Kemudian ada struktur hierarkis. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hierarkis, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Pejabat yang lebih rendah kedudukannya harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada pejabat atasan. Jadi dalam birokrasi ada struktur hierarkis. Selanjutnya ada aturan dan prosedur. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada sistem peraturan yang konsisten. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya keragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Jadi dalam birokrasi itu ada aturan dan prosedur, ada SOP-nya dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada prinsip netral, tidak memihak. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban dalam semangat formalistik impersonality, formal non pribadi. Artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Dalam prinsip ini seorang pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya terlepas dari pertimbangan yang bersifat pribadi. Dengan menghilangkan pertimbangan yang bersifat pribadi dalam urusan jabatan berarti suatu prakondisi untuk sikap tidak memihak dan juga untuk efisiensi. Jadi ini tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Kita ketahui Max Weber ini adalah dikenal juga sebagai bapak birokrasi. Kemudian prinsip berikutnya adalah penempatan ini didasarkan atas karir. Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Dalam organisasi birokrasi, penempatan kerja seorang pegawai didasarkan atas karir adalah sistem promosi biasanya atas dasar senioritas atau prestasi atau kedua-duanya. Kebijaksanaan kepegawaian dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas kepada organisasi dan tumbuhnya esprit de corps atau jiwa korps di antara para anggotanya. Jadi ini prinsip yang kelima dari tipe ideal
birokrasi menurut Weber. Ada penempatan didasarkan atas karir. Yang terakhir adalah birokrasi murni. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi murni dari organisasi administrasi dilihat dari segi teknis ini dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi. Mekanisme birokrasi yang berkembang sepenuhnya akan lebih efisien daripada organisasi yang tidak seperti itu atau yang tidak jelas birokrasinya. Nah, jadi ini tipe birokrasi menurut Weber, ada 6 ya. Kemudian di dalam birokrasi juga harus ada etika birokrasi. Jadi etika ini adalah norma-norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi keseluruhan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum atau masyarakat. Dalam birokrasi pada prinsipnya tidak dibuat sulit selama dalam prosesnya dapat dibuat mudah. Suatu kelompok yang memiliki kekuasaan sehingga menjadi, sementara dalam praktiknya ada oknum pejabat yang memanfaatkan birokrasi ini untuk kepentingan sesaat dirinya tanpa mengindahkan kesulitan orang lain yang membutuhkan bantuan pelayanan. Hal seperti ini dalam fenomena pelaksanaan birokrasi mulai kalangan pegawai rendah sampai kalangan pejabat masih banyak terjadi. Jadi ini pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang birokrat. Kemudian prinsip dasar birokrasi adalah proses waktu pelayanan yang harus cepat, biaya murah, tidak berbelit-belit, sikap dan perilaku para pegawai ramah dan sopan. Ini yang selalu harus dijaga serta dilaksanakan tanpa mengenal pamrih. Dengan sendirinya akan berdampak terhadap orang yang dilayani, akan diperlakukan hal yang sama atas kepuasan pelayanan karena para pelaksana birokrasi memegang prinsip etika dalam melaksanakan birokrasi. Monopoli ini dapat menimbulkan bahaya bila tertutup bagi orang luar kelompok tersebut, dan ini dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat yang merasa dipermainkan. Untuk mencegah hal itu diusahakan mengatur tingkah laku moral kelompok tersebut melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok. Kode etik ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendapat kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Jadi kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral dan menjamin mutu kelompok tersebut, dalam hal ini kelompok birokrasi dalam pemerintahan di mata masyarakat. Agar pelaksanaan kode etik berhasil dengan baik, pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus, dan kode etik ini mengandung sanksi bagi pelanggar kode etik. Pelanggaran kode etik akan dinilai dan ditindak oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk keperluan itu. Nah, jadi di dalam birokrasi itu ada kode etik, norma-norma yang harus ditaati oleh setiap aparat birokrasi, dan ada komisi yang akan menindak apabila kode etik ini dilanggar. Seperti kita ketahui di kita ASN itu ada komisi ASN. Nah, ini komisi ini untuk menegakkan terhadap norma-norma aturan di mana birokrasi itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dengan adanya birokrasi ini, di mana yang sangat diharapkan adalah di dalam melaksanakan tugas ini, di dalam melayani masyarakat, program kegiatan yang dilaksanakan ini harus dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga masyarakat yang dilayani ini semakin terpuaskan, dan birokrasi ini akan berjalan dengan baik
di dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini yang kita lakoni. Kalau boleh tahu bagaimana tentang kode etik di negara kita ini saat ini, Pak. Nah, jadi kode etik di negara kita untuk aparat birokrasi itu dilakukan oleh Komisi ASN. Jadi apabila ada pelanggaran terhadap norma-norma di dalam menjalankan birokrasi ini, maka Komisi ASN itu akan memanggil ASN itu dan menyidangkannya, ya. Nah, apabila dia melanggar, maka otomatis akan diberikan sanksi-sanksi. Nah, sehingga ini akan menjadi pembelajaran terhadap yang lainnya, sehingga kode etik ini tidak terulang lagi. Nah, sehingga apa yang diharapkan dari birokrasi ini bisa berjalan dengan baik.